Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Kembali kita bertemu pada mata kuliah Praktikum Manajemen Operasi dan Produksi Internasional. Seperti biasa dalam mata kuliah Praktikum Manajemen Operasi dan Produksi Internasional, kita akan menyelesaikan dan membahas kasus-kasus yang berhubungan dengan operasi dan produksi dengan menggunakan aplikasi POM 4QM. Aplikasi POM 4QM ini memberikan kemudahan dan memberikan alternatif dalam membuat keputusan bagi yang membutuhkan. Pada pertemuan ini, kita akan menyelesaikan dan membahas kasus dengan menggunakan modul linear programming. Bersama saya Muhammad Hamidi, mari kita pahami dan selesaikan kasus dalam manajemen operasi dan produksi untuk modul linear programming. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah Anda semuanya dapat menyelesaikan pertanyaan dan juga kasus yang berhubungan dengan linear programming dan tentu saja menggunakan aplikasi komputer yang disebut dengan POM 4QM. Sebagai informasi untuk Anda, bahwasanya linear programming atau pemrograman linear merupakan cara yang sering digunakan untuk menentukan tujuan-tujuan matematis berkaitan dengan maksimalisasi dan juga minimalisasi. Di mana untuk mencapai tujuan ini selalu terdapat hambatan ataupun constraint berupa keterbatasan sumber daya. Tujuan maksimalisasi biasa ditujukan untuk mencari profit maksimum yang bisa didapatkan dengan mengalokasikan sumber daya pada penggunaan yang optimum. Sedangkan fungsi minimalisasi biasa digunakan untuk meminimumkan biaya produksi yang ada. Sering terdapat bentrok antara kepentingan untuk meminimumkan biaya atau memaksimumkan profit pada realitanya. Namun, semua itu tergantung pada berbagai pertimbangan manajer lainnya. Sesuai dengan namanya, pemrograman ini hanya dapat dilakukan untuk persamaan-persamaan linear. Selain itu, pemrograman ini tidak dapat dilakukan. Adapun syarat-syarat pemrograman linear dijabarkan sebagai berikut. Pertama, adanya variabel keputusan yang dinyatakan dalam simbol matematik dan variabel keputusan ini tidak negatif. Kedua, adanya fungsi tujuan dari variabel keputusan yang menggambarkan kriteria pilihan terbaik. Fungsi ini harus dibuat dalam suatu sel fungsi linear yang dapat berupa maksimum atau minimum. Ketiga, adanya kendala sumber daya yang dibuat dalam satu set fungsi linear. Baik, selanjutnya fungsi tujuan biasanya dilambangkan dengan huruf Z. Fungsi ini merupakan fungsi yang ingin dicapai. Apakah itu untuk dimaksimalkan atau diminimalkan? Tergantung dari tujuan kita. Fungsi tujuan dicirikan dengan perintah pada soal, apakah itu untuk memaksimalkan laba dan profit atau meminimalkan biaya dan sebagainya. Untuk membentuk fungsi tujuan ini, coba perhatikan pada kasus yang diamati, lalu lihat perintah akhir pada kasus tersebut. Ketika perintah kasus itu memaksimalkan atau meminimalkan, lalu coba lihat lebih seksama lagi petunjuk apa yang berkaitan langsung dengan proses pemaksimalan atau peminimuman sesuai dengan perintah kasus. Dari variabel-variabel yang dikatakan secara eksplisit berkaitan langsung dengan perintah akhir pada kasus, kita sudah dapat membentuk fungsi tujuan kita. Baiklah, selanjutnya kita akan coba memahami dan menyelesaikan sebuah kasus yang berhubungan dengan linear programming. Nah, pada kasus ini ada dua buah produk yang akan diproses secara berangkai dengan menggunakan 4 buah mesin. Waktu setiap mesin perharinya tersedia adalah 8 jam. Waktu proses produksi dan profit dapat Anda lihat pada tabel, yaitu ada 2 buah produk 1 dan produk 2 yang akan diselesaikan oleh 4 buah mesin, yaitu mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. Profit yang diharapkan untuk produk 1 adalah Rp10.000, produk 2 adalah sebesar Rp20.000. Sementara produk 1 dan 2 akan diselesaikan oleh mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 serta mesin 4 sesuai dengan jumlah waktunya yang sudah tersedia. Nah, di sini Anda diminta untuk menghitung jumlah produksi yang optimal setiap jenis produk dan keuntungan totalnya.
Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya kita akan melihat perintah di akhir kasus. Nah, di sini diminta untuk mengoptimalkan. Berarti dalam kasus ini kita diminta untuk memaksimalkan. Baiklah, bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian untuk kasus ini? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menyusun sebuah formulasi maksimum. Pada kasus ini disebutkan waktu yang tersedia adalah 8 jam. Sedangkan proses produksi mesin menggunakan satuan menit, sehingga perlu penyesuaian satuan waktu menjadi menit. Sehingga diperoleh angka 8 jam dikali dengan 60 menit menjadi 480 menit. Selanjutnya kita formulasikan linear programmingnya. Nah, untuk produk 1 kita simpulkan dengan X1 dan produk 2 kita simpulkan dengan X2. Nah, formulasi linear programmingnya adalah memaksimalkan Z sesuai dengan kasus bahwasanya kita diminta untuk memaksimalkan ataupun mengoptimalkan. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya maksimal Z-nya sampai dengan 10.000 X1 ditambah 20.000 X2. 10.000 X1 dan 10.000 X2 ini didapatkan dari profit produk 1 dan profit produk 2. Selanjutnya untuk fungsi kendala, ada fungsi kendala yang pertama adalah 10X1 ditambah 5X2 lebih kecil atau sama dengan 480. 10X1 kita dapatkan dari mesin 1, 5X2 dari mesin 2, sementara 480 kita dapatkan dari persamaan jumlah jam menjadi menit. Untuk kendala yang kedua, hal yang sama juga, yaitu 6X1 ditambah 20X2 lebih kecil atau sama dengan 480. 6X1 dari mesin 2, 20X2 dari mesin 2 juga, tapi untuk produk yang kedua. Kendala yang ketiga adalah 8X1 ditambah 15X2 lebih kecil atau sama dengan 480. Kendala 4 kita ketahui bahwasanya untuk produk 1 tidak ada pengerjaan, sementara untuk produk 2 kita ketahui ada 30 menit, sehingga kendala yang kita dapatkan adalah 30X2 kecil atau sama dengan 480. Kendala yang kelima adalah X1 dan X2 lebih besar atau sama dengan 0. Untuk langkah penyelesaian dengan menggunakan aplikasi PowerM4KM, yang jelas Anda diminta untuk menjalankan program aplikasi PowerM4KM ini terlebih dahulu, baik dari shortcut ataupun dengan cara memilih dari program, pilih nama, dan pilih PowerM4KM. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Setelah kita menjalankan aplikasi program PowerM4KM, maka tampilan selanjutnya adalah kita diminta untuk memilih salah satu modul yang sesuai dengan kasus yang akan kita selesaikan. Nah, karena kasus yang kita akan selesai ini adalah berhubungan dengan linear programming, tentu saja modul yang kita pilih adalah linear programming. Baik, setelah kita memilih salah satu modul sesuai dengan kasus, dan dalam kasus kita ini kita memilih modul linear programming, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, seperti biasa, tampilan berikut ini kita diminta untuk meng-create dataset for linear programming ataupun mengisi sejumlah data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus linear programming ini. Sebagaimana kita ketahui, title kita isilah dengan judul dari perusahaan ataupun jadi judul yang ingin kita selesaikan. Number of constraints. Number of constraints ini adalah jumlah dari kendala. Number of variable adalah jumlah dari variabel. Nah, untuk mengisi number of constraint dan number of variable ini, kita bisa lihat kembali dari formulasi linear programming telah kita buat sebelumnya. Kita ketahui bersama bahwa number of constraints kita memiliki 4 buah constraints, yaitu kendala 1, 10X1 tambah 5X2 kecil atau sama dengan 480. Kendala yang kedua ataupun constraint yang kedua adalah 6X1 ditambah 20X2 kecil atau sama dengan dari 480. Kemudian constraint yang ketiga adalah 8X1 ditambah 15X2 kecil atau sama dengan 480. Dan kendala yang keempat adalah 30
X2 kecil atau sama dengan dari 480. Nah, kita memiliki 4 buah kendala. Untuk itu, number of constraints-nya adalah 4. Sementara jumlah variabelnya ataupun number of variabelnya kita isi 2. Di mana kita mengetahui 2, dapat kita lihat dari jumlah produk yang akan dihasilkan, yaitu X1 dan X2. Nah, untuk number of constraints dan number of variable ini akan bervariasi sesuai dengan kasus yang akan kita selesaikan. Nah, setelah Anda selesai meng-create data dan selanjutnya dengan mengklik OK, maka langkah selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, tampilan ini kita harus melihat kembali dan kita harus sesuaikan kembali dengan formulasi linear programming yang telah kita susun sebelumnya. Nah, di sini akan muncul objektif. Objektif ini tujuan kita adalah untuk mengoptimalkan. Berarti kita diminta untuk memaksimalkan. Langkah selanjutnya, Anda diminta untuk mengisi data-data ya di dalam kolom yang telah tersedia sesuai dengan formulasi linear programming yang telah kita buat. Nah, Anda akan lihat seperti ini ya. Seperti maksimal X1-nya adalah 10.000, di X2-nya ada 20.000. Ini kita lihat dari profit atau bersama dengan maksimal Z-nya, kita bisa lihat ya. 10.000 X1 ditambah dengan 20.000 X2. Kemudian untuk mesin pertama ya, kita ketahui bahwa X1-nya adalah 10, X2-nya adalah 5. Kemudian mesin 2, X1-nya 6, X2-nya 20. Mesin 3, X1-nya 8, X2-nya adalah 15. Sementara mesin 4, X1-nya adalah 0, dan X2-nya adalah 30. Nah, formulasi yang kita lihat ataupun kita buat sebelumnya secara otomatis akan sama dengan equation form yang ada pada layar tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda diminta untuk mengklik solution. Setelah Anda mengklik solution, maka tampilan berikutnya kita akan mendapatkan solusi dari kasus yang kita pecahkan. Adapun data-data yang kita dapatkan berupa 1 linear programming result, 2 ranking, 3 solution list, 4 irritation, 5 dual, dan 6 adalah graph. Tapi untuk menjawab ataupun menyelesaikan kasus ini, data yang kita ambil cukup graph saja ataupun grafik saja. Baik, berikut ini adalah tampilan dari grafik dari kasus yang telah kita selesaikan. Dalam grafik tersebut ada gambar grafik dan juga ada constraint display. Nah, bagaimanakah kesimpulannya? Mari kita simpul bersama-sama. Baik, untuk kesimpulan yang pertama, kita ketahui bersama bahwasanya area hitam pada grafik atau berwarna biru adalah visible area, yaitu area batas yang memungkinkan untuk alokasi sumber daya produksi yang ada dengan waktu yang tersedia. Produksi tidak boleh melebihi titik yang ada di kawasan visible. Pada grafik tersebut terdapat garis isoprofit yang berada pada titik 34,29 dan 13,71, di mana garis tersebut merupakan titik koordinat maksimum untuk produksi guna mencapai keuntungan yang maksimal. Di sisi kanan grafik terdapat kolom tampilan kendala yang akan menampilkan garis dari persamaan linear programming, yaitu ketika salah satu kontak centang diklik. Untuk kesimpulan yang kedua, di bawah kolom constraint display terdapat kolom corner points yang menunjukkan hubungan antara variabel X1 dan X2 serta Z. Sebagai contoh, jika X1 sama dengan 48 dan X2-nya adalah 0, maka Z ataupun profit akan bernilai 480.000. Jumlah produksi untuk produk 1 ataupun X1 adalah 34,29. Jumlah produksi untuk produk 2 ataupun X2 adalah 13,71. Total keuntungan adalah Z sama dengan 617.142,9 rupiah. Baik, kembali kita akan menyelesaikan dan memahami sebuah kasus linear programming. Kalau tadi kita memahami kasus linear programming yang bertujuan untuk memaksimalkan atau untuk mengoptimalkan. Nah, kalau berikut ini adalah sebuah kasus yang untuk meminimumkan
atau meminimalisasi. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya sebuah fungsi min Z. Berarti ini min Z menunjukkan bahwasanya kita untuk meminimumkan Z dengan persamaan 8x1 ditambah dengan 2x2. Sementara kendala yang kita hadapi adalah pertama 2x1 dikurang 6x2 kecil atau sama dengan 12. Kendala yang kedua 5x1 ditambah 4x2 lebih besar atau sama dengan 40. Kendala yang ketiga adalah x1 ditambah 2x2 besar atau sama dengan 12. Kemudian kendala yang keempat adalah x2 kecil atau sama dengan 6. Dan persamaan x1, x2 adalah 0. Bagaimanakah langkah penyelesaiannya? Mari kita sama-sama selesaikan. Baik, dengan langkah yang sama untuk pengerjaan ataupun penyelesaian kasus yang sifatnya maksimal, kita diminta kembali untuk memilih salah satu modul. Dalam kasus ini adalah modul yang berhubungan dengan linear programming. Kita pilih dan selanjutnya akan muncul tampilan data sebagai berikut. Nah, tampilan berikut ini adalah merupakan create dataset for linear programming. Sama seperti maksimal, di sini kita diminta untuk memasukkan sejumlah data yang berhubungan dengan kasus yang akan kita selesaikan. Title atau judul, anggaplah nama perusahaan tersebut bernama PT Lanjaya. Nah, number of constraints berarti kita diminta untuk memasukkan sejumlah kendala yang akan kita selesaikan. Di sini dalam kasus kita bisa lihat bahwasanya kendala yang kita hadapi adalah 4. Yang pertama adalah 2x1 kurang 6x2 kecil atau sama dengan 12. Kendala yang kedua adalah 5x1 ditambah 4x2 besar atau sama dengan 40. Kendala yang ketiga adalah x1 ditambah 2x2 besar atau sama dengan 12. Dan kendala yang keempat adalah x2 kecil atau sama dengan 6. Selanjutnya number of variable adalah 2. Yang mana? Yaitu X1 dan X2. Nah, kasus ini bertujuan untuk meminimalisasi. Berarti kita harus mengklik ataupun mencentang minimize. Ya, kita akan mencentang minimize. Karena kasus kita ini adalah untuk meminimalisasi. Selanjutnya, Anda mengklik OK. Setelah kita mengklik OK, selanjutnya akan muncul tampilan di mana kita diminta kembali untuk mengisi sejumlah data berhubungan dengan kasus yang akan kita selesaikan. Seperti biasa, objektif ataupun tujuannya adalah untuk meminimalisasi. Maka yang kita pilih ataupun kita centang adalah minimize. Selanjutnya, kita isi data-data dalam kolom sesuai dengan fungsi linear programming yang telah kita buat sebelumnya. Yaitu di mana min Z sama dengan 8x1 ditambah 2x2. Nah, seperti kita lihat di sini, minimize-nya adalah 8x1, 2x2. Selanjutnya kendala 1 kita isi sesuai juga dengan formula yang kita buat, yaitu 2x1, 6x2 dengan besar kecil ataupun sama dengan 12. Kendala kedua, x1-nya adalah 5, x2-nya adalah 4, besar atau sama dengan 40. Constraint 3 atau kendala 3, x1-nya adalah 1 ataupun x1 ya, dan juga kendala 2-nya adalah x2 yaitu 2. Constraint 4, kita tidak memiliki untuk x1-nya adalah 0, x2-nya adalah 1. Nah, untuk linear programming ataupun formula linear programming yang kita buat sebelumnya ini akan sama dengan tabel pada kolom equation form ini. Langkah selanjutnya, Anda diminta untuk mengklik solution. Setelah kita mengklik solution, maka tampilan berikutnya ataupun program aplikasi akan menampilkan sejumlah data. Yang pertama, linear programming result, kemudian ranking, solution list, iteration, dual, dan grafik. Dan sama dengan fungsi maksimal, yang akan kita ambil datanya adalah untuk data grafik. Dan bagaimanakah kesimpulannya? Maka akan kita ikuti dengan berikut ini. Baik, untuk kesimpulannya, pada grafik minimalisasi, kolom corner points menunjukkan titik optimal untuk produksi X1 sama dengan 3,2 dan X2 sama dengan 6. Sehingga kita mendapatkan Z ataupun biaya minimum adalah 3,76.
Demikianlah pemahaman dan penyelesaian kasus dengan menggunakan modul linear programming. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Sampai berjumpa kembali dengan pemahaman dan penyelesaian kasus dalam manajemen operasi produksi lainnya. Tentu saja dengan menggunakan aplikasi PMQM. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.